Asal mula Danau Toba. Dahulu kala di sebuah lembah yang landai dan subur di pedalaman Pulau Andalas, hiduplah seorang petani muda bernama Toba. Seringkali Toba pergi memancing di sebuah sungai yang tak jauh dari rumahnya. Ikan hasil tangkapannya akan dimasak untuk lauk sehari-hari. Sore ini, Toba pergi memancing seperti biasanya. Setelah beberapa saat menunggu, Toba merasakan tarikan yang kuat dari pancingnya. Dengan sabar, Toba menarik tali pancingnya ke atas. Ia begitu gembira saat melihat ikan tangkapannya sangat besar. Sampai di rumah, Toba segera menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Ia keluar sebentar untuk mengambil kayu bakar. Saat kembali ke dalam rumah, ikan itu telah hilang. Bejana tempat ia menaruh ikan kini penuh dengan koin emas. Dan tiba-tiba saja muncul seorang wanita cantik di samping bejana itu. Ya, tangkapan Toba telah berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Setelah Toba berjanji tidak akan membuka rahasia tentang asal-usul wanita ikan itu, mereka pun menikah dan memiliki seorang putra bernama Samosir. Karena terlalu dimanja, Samosir tumbuh menjadi anak yang manja dan malas. Samosir sering diminta ibunya untuk mengantarkan nasi ke ladang tempat ayahnya bekerja. Selama ini, Samosir selalu membantah dengan berbagai alasan. Namun hari ini, ia dipaksa oleh sang ibu untuk mengantarkan nasi. Dengan kesal, ia pun berangkat ke ladang dan membawa nasi untuk ayahnya. Sepanjang perjalanan, Samosir masih saja cemberut dan sengaja berlama-lama. Dia tidak menghiraukan ayahnya yang sudah menunggu. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk mencicipi lauk yang dibawanya. Toba menjadi sangat marah saat ia membuka bekal untuknya. Nasi dan lauk di dalamnya telah habis, dan anak nakal itulah yang menghabiskan bekalnya. Toba lantas memukul Samosir sambil berkata, "Dasar kau anak ikan!" Samosir langsung berlari pulang dan mengadukan semua kepada ibunya. Suaminya telah melanggar janji untuk tidak mengungkit asal-usulnya sebagai jelmaan ikan. Ia kemudian memerintahkan Samosir untuk berlari dan berlindung di bukit paling tinggi. Sedangkan ia sendiri berlari ke sungai tempat asalnya. Saat dilihatnya Samosir sudah sampai di bukit, ia melompat ke dalam sungai. Ia langsung berubah menjadi ikan, kilat menyambar, disertai guru yang menggelegar. Hujan sangat deras mengguyur lembah dan membuat air sungai naik. Air menggenangi seluruh lembah hingga membentuk sebuah danau yang besar. Pak Toba tidak sempat menyelamatkan diri. Ia tenggelam dalam banjir itu. Danau tersebut diberi nama Danau Toba, dan bukit di tengahnya disebut dengan Pulau Samosir. Pesan moralnya, janji itu harus ditepati. Jika tidak ditepati, orang lain tidak akan percaya lagi pada kita. Asal mula danau. Ada sebuah kerajaan yang sangat makmur dan damai bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Sang raja mempunyai permaisuri yang baik hati dan mereka hidup bahagia. Namun, kebahagiaan itu terusik oleh selir yang iri dan dengki. Sang selir berniat menguasai kerajaan dan sang raja untuk dirinya sendiri. Dia bekerja sama dengan seorang tabib untuk menyingkirkan permaisuri. Sang selir berpura-pura sakit keras dan meminta dipanggilkan tabib.
Tabib itu kemudian melaporkan bahwa selir telah diracun oleh permaisuri. Raja sungguh tak menyangka permaisuri tega menyakiti sang selir. Tanpa berpikir panjang, raja langsung mengusir permaisuri ke hutan. Dia memberi perintah pada patih kerajaan untuk membunuh permaisuri. Karena tak bisa menolak perintah raja, patih terpaksa membawa permaisuri pergi. Patih tahu bahwa sang selirlah yang merencanakan agar permaisuri diusir. Ia tidak tega jika harus membunuh permaisuri yang sedang hamil. Dia pun meninggalkan permaisuri di hutan, berharap sang permaisuri bisa bertahan. Rombongan sang patih pulang ke kerajaan dengan menyimpan sebuah rahasia. Waktu telah berlalu, sang permaisuri sanggup bertahan hidup di dalam hutan. Kini, dia telah mempunyai seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan cerdas. Anak itu bernama Cindelaras. Permaisuri sangat bahagia hidup bersama anaknya. Dia bahkan sudah melupakan masa lalunya sebagai seorang permaisuri. Saat sedang asyik bermain di dalam hutan, Cindelaras melihat seekor Raja Wali. Raja Wali itu terbang berputar-putar di atasnya, kemudian menjatuhkan sebuah telur. Cindelaras membawa telur tersebut pulang untuk dipepaskan. Cindelaras sangat senang saat telur itu menetas menjadi ayam jago yang gagah. Semakin hari, Cindelaras semakin penasaran tentang siapa ayah kandungnya. Cindelaras bertanya kepada ibunya. Sang ibu pun bercerita bahwa ayahnya adalah seorang raja di kerajaan Jenggala dan dirinya adalah seorang permaisuri yang telah diusir dengan tuduhan meracuni sang selir. Cindelaras bertekad untuk bertemu dengan sang raja yang merupakan ayahnya. Maka pergilah ia ke kerajaan Jenggala untuk ikut menyambung ayam. Cindelaras yakin tak akan ada yang mampu mengalahkan ayam jago. Dia berharap dengan cara ini dia bisa bertemu dengan sang raja. Ayam Cindelaras memang tangguh dan tidak menyerah. Kabar ini menyebar hingga ke kerajaan dan membuat sang raja sangat penasaran. Raja mengirim punggawa kerajaan untuk memanggil Cindelaras. Raja berniat mengadu ayam jago kerajaan dengan ayam jago Cindelaras. Segera saja Cindelaras menghadap sang raja dengan membawa ayam jago. Raja menjadikan setengah kekayaan kerajaan Jenggala jika Cindelaras menang. Namun, jika Cindelaras kalah, Cindelaras akan dipancung sebagai hukumannya. Raja sangat yakin bahwa ia akan menang melawan Cindelaras. Dalam sabung ayam itu, ayam jago Cindelaraslah yang menang dan keajaiban terjadi. Ayam jago Cindelaras tiba-tiba berbicara bahwa Cindelaras adalah anak sang raja dan menceritakan seluruh kisah yang dialami permaisuri serta kejahatan sang selir. Raja kemudian memerintahkan kepada seluruh pengawal untuk menangkap selir. Raja merasa bersalah. Ia pun segera berangkat ke hutan untuk menjemput permaisuri. Dengan hati yang bijaksana, permaisuri memaafkan semua kesalahan sang raja. Mereka pun hidup bahagia di kerajaan. Tak lama setelah Cindelaras dewasa, Cindelaras dinobatkan sebagai raja dan semua rakyat menyambut dengan gembira. Pesan moralnya, semua perbuatan jahat dan curang pasti akan ketahuan.